Shalom saudara-saudara semuanya sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Izinkan saya membagikan sesuatu hari ini yang saya percaya akan menjadi berkat buat saudara-saudaraku semua di dalam Tuhan. Ya, itu mengenai kepastian status orang benar dan berkat-berkatnya. Nanti akan saya munculkan PowerPoint-nya supaya saudara-saudara juga bisa melihat ayat-ayat, poin-poin yang dibagikan, bukan hanya dari perkataan saya, tapi nanti saudara juga bisa cek di Alkitab sendiri secara langsung. Ya, jadi apa yang akan saya bagikan ini akan membawa revolusi kalau saudara belum pernah mendengar sebelumnya betapa besar kasih Tuhan dalam hidup saudara, sehingga dia ingin memberikan status orang benar. Dan kalau saudara yang mungkin selama ini mengalami hubunganmu dengan Tuhan tuh rasanya jauh, saudara setelah mendengar firman Tuhan yang saya bagikan ini, saudara akan merasa Tuhan tidak akan pernah jauh lagi, akan selalu dekat. Saudara yang merasa saudara dihukum Tuhan, banyak mengalami sial, kutuk dan sebagainya, saudara akan mulai saat mempercayai firman Tuhan yang disampaikan ini, saudara akan mulai percaya untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Apapun yang saudara alami dalam hidupmu. Jadi apa yang saya bagikan ini sebenarnya suatu dasar penting di mana sangat diperjuangkan. Saya salah satu bapak-bapak iman kita juga banyak yang membahas tentang hal ini. Juga saudara mungkin pernah dengar nama Martin Luther dan hamba-hamba Tuhan yang lain ya. Jadi saya merasa ini penting sekali dan ini akan membuat hubungan saudara dengan Tuhan akan sangat dekat, luar biasa. Dan saudara akan mengalami menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam hidup saudara. Ya. Jadi oke, langsung kita mulai ya. Tolong perhatikan baik-baik, tonton sampai habis, pelajari baik-baik ya, saudara akan mengalami manfaat yang luar biasa. Oke. Ini judulnya yaitu kepastian status orang benar dan berkat-berkatnya ya. Mari kita buka ayat pertama ya ini. Ini ayat ini terambil dalam Matius 1 ayat 20 sampai 22. Saudara bisa baca sendiri di Alkitab, tapi saya akan menekankan di sini Roh Kudus yang mengilhami Matius untuk menulis ini, itu menulis dua nama di sini yang penting ya. Ini kan malaikat datang kepada Yusuf dan memberi perintah pada Yusuf untuk memberi nama anak yang dilahirkan oleh Roh Kudus. Itu yang pertama, saudara lihat ini ada Yesus. Ya, kemudian ada nama kedua di sini Immanuel. Ya, jadi Yesus artinya diberi arti sama malaikat ya. Namanya Yesus karena dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, terus kemudian Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Kalau kita lihat dari urutannya, bukankah kita ini orang-orang Kristen ingin disertai Tuhan dalam masalah saat kita gagal ngambil kesalahan, kita nggak mau Tuhan lepas dari kita. Kita ingin Tuhan sertai kita dalam masalah berat apapun, masalah keuangan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, masa depan, studi, apapun kita ingin Tuhan menyertai kita. Sebab kalau Tuhan menyertai kita, masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan akan pasti tolong, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan bantu kita. Jadi kita nggak mau lepas ya. Tapi kalau kita lihat dari urutan nama, ternyata nama Immanuel yang berarti Allah menyertai kita ini ya. Kita kalau sesuai urutannya harus mengalami Yesus dulu, yaitu Tuhan yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus itu kalau Ibrani itu Yesua, saudara. Yesua itu dari dua kata ya, dari kata Yahweh dan Hosea. Ya, digabung jadi Yeshua. Ya, yang artinya Yahweh is our salvation. Tuhanlah keselamatan kita ya. Makanya nama Yesus itu sangat penting. Jadi kita tidak akan bisa mengalami Immanuel kalau kita tidak mengalami Yesus terlebih dahulu. Kalau kita tidak menerima Yesus sebagai juru selamat kita, menghapus dosa-dosa kita, maka tidak akan kita bisa mengalami Allah menyertai kita. Ya, ini kita sudah tahu, ini dasar sekali ya. Jadi pentingnya ini ya. Nah, dari Yesus dulu, karena Tuhan tidak mungkin menyertai orang berdosa ya. Orang yang jahat nggak mungkin Tuhan menyertai.
Tuhan harus menyertai orang-orang yang sudah diampuni dosanya, yaitu saudara dan saya. Oke, lihat dari urutan ini ya. Lanjut sekarang ya. Jadi ketetapan Allah, untuk disertai Allah kita harus diselamatkan atau dibebaskan dari dosa. Ya, itu pasti ya, karena Tuhan tidak mungkin menyertai orang yang berdosa. Tapi bagaimana cara Yesus menyelamatkan untuk membebaskan kita dari dosa? Sebab kita ngalami sendiri, kita sudah tahu ya, walaupun kita sudah terima Yesus, tapi banyak orang Kristen ya, mungkin saudara dan saya mengalami kita masih banyak melakukan dosa, kita masih berkelakuan buruk ya. Apakah berarti kita dinyatakan selamat masuk surga? Itu tergantung perbuatan kita setelah menerima Yesus ya. Kalau hidup kita masih banyak kekurangan, kelemahan dan dosa, apakah kita masih bisa selamat? Apakah masih bisa disertai Tuhan? Jadi perbuatan kita ini apakah masih mempengaruhi? Nah, ini pertanyaan besar ya buat para orang Kristen. Apalagi yang saudara merasa mungkin hari-hari ini atau selama ini saudara merasa hidupmu tidak layak. Ya, saudara mungkin sudah tidak pernah pergi ke gereja lagi, atau ke gereja pun saudara mendengar firman itu hanya karena ingin melepaskan dari perasaan bersalah, jadi berdosa kalau tidak datang ke gereja. Jadi datang ke gereja itu karena merasa ada tuntutan, takut dosa, ya seperti itu. Nah, ini kita akan bahas di sini ya. Lanjut, saudara. Ya, nah ini ayat Roma pasal 4 ayat 1 sampai 8 ya. Ini Rasul Paulus menjelaskan dengan sangat teliti, sangat detail, sangat indah ya. Jadi saya akan menjelaskan ya. Wah, ini luar biasa ya. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab, nah ini perhatikan kata-kata yang di garis bawah itu ya. Jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, atau kalau orang Jawa Timur, orang Surabaya sini bilang karena kelakuannya, maka ia beroleh dasar untuk sombong, bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ya. Sebab apakah yang dikatakan Alkitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi percayanya Abraham, bukan perbuatannya Abraham yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Sebab kalau dia perbuatannya baik, hebat, suci, kudus, jujur ya, padahal kita tahu di Alkitab beberapa kali Abraham itu bohong ya. Tapi dikatakan percayanya Abraham yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran ya. Lanjut. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan. Ini konteksnya adalah sebagai orang benar di hadapan Tuhan, sebagai dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang bekerja itu dalam arti hidupnya kudus, doanya banyak, suka baca firman, pelayanan, suka beramal, suka nyumbang uang dan sebagainya, perkataannya baik, tidak pernah ngomong kotor, tidak pernah mengutuki, itu namanya bekerja dalam konteks ya. Konteks untuk dibenarkan sama Tuhan ya. Maka dikatakan kalau dia dianggap sebagai orang benar ya, itu upahnya itu dianggap sebagai upah oleh Tuhan. Upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ya. Jadi kalau saudara, ini kan logika manusia, kalau aku baik hidupku, maka aku dapat upah dari Tuhan, dianggap sebagai orang benar, dibenarkan oleh Tuhan. Nah, tapi ayat terakhir, kalimat terakhir ya, Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, nah konteksnya tidak berbuat baik, ya, tidak hidup kudus, ya, tidak menjaga kekudusan, tidak banyak baca Alkitab, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka. Wait, aneh ini. Aneh ya. Perhatikan baik-baik. Dia membenarkan orang durhaka. Nggak masuk akal, saudara-saudara. Di mana-mana hakim itu kalau membenarkan itu orang yang benar, orang yang tidak berbuat salah, tidak mencuri, tidak merampok, ya, tidak melakukan korupsi, tidak memukul orang, ya, itu dianggap sebagai orang benar. Tapi ini percaya Dia membenarkan orang durhaka, saudara dan saya, orang Kristen yang hidupnya masih tidak benarnya, masih banyak kelakuan buruk, maka imannya diperuntukkan menjadi kebenaran. Wow. Rasul Paulus menjelaskan dengan sangat jelas. Jadi kalau membaca Alkitab,
Saudara-saudaraku semua yang terkasih dalam Tuhan, kita itu harus memperhatikan kata demi kata, jangan cuma dilewati begitu saja. Kalimat terakhir itu sungguh sangat memberi semacam pukulan ya. Percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka. It doesn't make sense. Nggak masuk akal. Jadi imannya orang yang durhaka tadi, kalau dia punya iman kepada Tuhan, diperhitungkan menjadi kebenaran. Dalam konteks ini dia dibenarkan. Kalau kata dibenarkan itu artinya dijadikan orang benar. Ya, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu justified. Jadi doktrin mengenai justification, kita dijadikan orang benar, itu karena iman. Di sini ya, di Roma 4 ayat 1 sampai 8. Lanjut ya. Indah ini sekali. Wah, Rasul Paulus itu menjabarkan tentang Injil, kasih karunia Tuhan ya. Itu luar biasa bagus ya. Cuma kadang-kadang kita orang Kristen cuma baca ayat ini cuma sekilas saja. Kita tidak membaca kata demi kata. Saya berdoa saat saudara membaca Alkitab, ya, saat saudara mendengar saat ini Roh Kudus mengurapi, memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan mata hatinya dijadikan terang oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Nah, ini lanjutan ayat tadi ya. Di Roma tadi ya. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan, dijadikan orang benar oleh Allah, bukan berdasarkan perbuatannya atau berdasarkan, kalau orang Jawa Timur ya, bukan berdasarkan kelakuannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kesalahanmu tidak diperhitungkan Tuhan loh. Ini jelas loh, kesalahan-kesalahanmu tidak diperhitungkan Tuhan. Percaya sama firman Tuhan, saudaraku ya. Jangan percaya pada hati nurani saudara yang suka menuduh saudara, yang mengatakan kamu gak layak di hadapan Tuhan. Kamu hidupmu gak benar di hadapan Tuhan. Tapi lihat ini, ayat-ayat ini ya. Jadi ini saya tulis di sini ya, di PowerPoint ya. Ini rencana jenius Bapa. Manusia akan dibenarkan bukan karena perbuatannya. Jadi saudara jadikan orang benar bukan karena perbuatannya. Sudah sangat jelas dari ayat sebelumnya. Kalau saudara belum jelas, baca lagi, ulangi. Kalau perlu di-repeat video ini ya, dilihat lagi dari penjelasan-penjelasan ya. Saya lanjutkan ya. Ini rencana jenius. Saya tulis rencana jenius. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Ya. Ternyata manusia itu dibenarkan, dijadikan orang benar oleh darah Yesus. Justified by the blood of Jesus. Ya, kita belajar doktrin justification by faith. Ya, ini doktrin yang dari Bapak iman kita Martin Luther juga mengatakan sola fide, sola gratia dan sola scriptura kalau nggak salah ya, 3 dasar itu ya. Nah ini Roma pasal 5 ayat 1,9 nanti bisa dicek sendiri di Alkitab ya. Apakah saya salah copy paste, ada kata-kata yang saya hilangkan ya. Saudara bisa lihat sendiri Alkitab. Nah ini lihat ya. Jadi ternyata kita dijadikan orang benar ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ya, bukan sebab itu kita dibenarkan karena kekudusan kita. Loh, enggak loh. Ayat, ya, lihat baik-baik. Sebab kita yang dibenarkan karena banyak puasa. Bukan loh. Saudara-saudara, sebab kita yang dibenarkan karena banyak doa. Bukan. Sebab kita yang dibenarkan karena nggak punya banyak pikiran kotor. Nggak ada itu di situ. Jelas itu. Kita dibenarkan karena iman. Maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi kalau saudara-saudara itu punya iman yang seperti apa nanti saya jelaskan. Hidup kita itu dengan Tuhan selalu damai sejahtera. Walaupun saudara habis berbuat salah, bertengkar dengan istri, bertengkar dengan suami atau dengan anak, saudara ngomong kotor, saudara pikiran kotor, saudara melakukan kesalahan, ya, kita akan selalu hidup dalam damai sejahtera
dengan Allah oleh karena kamu dilahirkan dari suku tertentu yang hebat gitu ya. Bukan ya, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, terus loncat ke ayat 9. Iman yang seperti apa? Ini loh, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi kita dibenarkan karena iman kepada darah Yesus. Ya, jadi kalau saya ngomong sama jemaat, ya, seringkali saya ngomong langsung, ayo akui sama-sama, kita sama-sama mengakui, aku orang benar oleh karena darah Yesus, bukan karena perbuatanku, bukan karena kelakuanku, baik atau elek, baik atau jelek, bukan karena perbuatanku, tapi karena aku dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi kalau pengakuan seringkali kayak saya skip kata iman ya, aku dibenarkan karena iman, karena kalau kita terlalu fokus pada iman, kita akan memeriksa hati kita, iman kita. Itu akan gampang naik turun, saudara-saudara. Imanku lah hari ini baik enggak ya? Imanku hari ini kok lagi down, aku kok gak percaya ya. Imanku lagi naik hari ini, aku banyak saat teduhku enak tadi. Oh, aku tadi banyak baca firman Tuhan, imanku lagi tinggi. Jadi nanti saudara statusnya jadi orang benar tuh naik turun kalau fokusnya pada iman. Padahal iman itu penting, tapi saya lebih baik bypass langsung ngomong dibenarkan oleh darah Yesus. Saat saudara mengaku langsung oleh darah Yesus, itu saudara nggak perlu ngecek imanmu, saudara matamu akan tertuju pada darah Yesus yang sangat berkualitas, super berharga, sangat dahsyat. Itu iman otomatis, bukannya berarti iman dihilangkan kalau kita nggak ngaku. Imanmu otomatis akan stabil. Karena didasarkan bukan pada perbuatan saudara, perasaan saudara lagi naik atau lagi turun, lagi merasa dekat dengan Tuhan atau merasa jauh, tapi karena matamu tertuju pada darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Syaratnya apa? Ini kalau saya lanjutkan ya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, jadi kalau saudara percaya pada darah Yesus, mengakui aku orang benar oleh darah Yesus, ya, firman Tuhan berkata, saudara pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Artinya Tuhan tidak akan pernah murka lagi seumur hidupmu. Ini jelas-jelas diselamatkan dari murka Allah. Kadang-kadang orang Kristen bilang ya, aku ini ngalami sakit kanker, sakit tumor ini karena Tuhan marah sama aku. Ini salah saudara. Kalau saudara sudah terima Yesus sebagai juru selamat, saudara dikatakan ini diselamatkan dari murka Allah. Dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi kanker, tumor, leukemia, sakit penyakit yang parah-parah itu bukan dari Tuhan. Ya. Di surga itu tidak ada sakit penyakit. Bagaimana bisa Tuhan memberi sesuatu yang buruk, yang jelek pada saudara? Sakit penyakit seringkali terjadi karena itu kesalahan kita sendiri, maksudnya bukan hukuman dari Tuhan. Kita misalnya malam hari ada hujan deras, terus kemudian kita buka baju, hujan-hujan, menari-nari di tengah malam, itu kemudian kita besoknya sakit pilek. Ya jangan salahkan Tuhan, itu konsekuensi kesalahan kita sendiri. Terus kadang-kadang penyakit itu datang karena dari iblis, karena kita keluar dari jalan Tuhan. Ya. Kita keluar dari payungnya Tuhan, terus kemudian kita keluar, kemudian diserang iblis. Seringkali ayat-ayat di Alkitab, di Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa sepertinya Allah mengirim binatang buas dan sebagainya. Kalau dilihat, dipelajari bahasa aslinya, itu seringkali Tuhan mengizinkan itu terjadi karena mereka keluar dari perlindungan Allah. Ya, tapi status mereka tetap orang benar. Kalau saudara melakukan kesalahan, status saudara tetap orang benar. Jangan takut. Ya, artinya saudara berhak untuk minta dituntun kembali ke jalan Tuhan, minta ditolong Tuhan dalam masalah apapun. Ya, jangan takut. Hubunganmu dengan Tuhan selalu damai sejahtera. Ini Tuhan tidak akan pernah marah dengan saudara. Ya, syaratnya apa? Saudara harus menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Nanti di akhir sharing saya ini nanti saudara mungkin kita pimpin untuk doa bersama-sama menama Yesus sebagai juru selamat. Ya. Ini lagi ada ayat di Ibrani 10 ayat 19 ya.
Oh, saya diingatkan lagi. Kalau saudara masih ngotot bahwa sakit penyakit itu Tuhan yang kirim, berarti saudara nggak boleh loh datang ke dokter minta sembuh ya. Karena itu menolak pemberiannya Tuhan loh ya. Nggak boleh minta kesembuhan, cari obat, minum obat dan sebagainya. Tidak boleh loh. Kalau saudara percaya bahwa sakit penyakit itu dari Tuhan, saudara sering sakit penyakit itu, saudara syukuri, teriman. Mungkin maaf ya, sampai mati sekalipun harus terima. Karena itu dari Tuhan, nggak boleh ditolak. Ya, nggak boleh ke dokter. Tapi kalau saudara percaya bahwa sakit penyakit bukan dari Tuhan, bukan murka Tuhan, maka saudara bisa datang kepada Tuhan. Tuhan sembuhkan aku. Sakit penyakit ini bukan dari engkau. Nah, saudara coba pikirkan, di Alkitab itu kalau sakit penyakit dari Tuhan, kenapa? Bapa kirim Yesus datang ke dunia menyembuhkan sakit penyakit orang-orang di sekitarnya. Dan saudara tahu orang-orang yang datang minta disembuhkan Tuhan Yesus itu bukan orang-orang kudus, bukan orang benar. Itu banyak yang pelacur, mungkin pencuri, pemungut cukai, itu disembuhkan sama Yesus. Yang sering dimarahi sama Tuhan Yesus itu apa? Orang-orang yang merasa sok suci, benar karena perbuatannya sendiri. Seperti orang Farisi, orang ahli Taurat, orang-orang Yahudi, ya, tapi orang-orang berdosa datang kepada Yesus minta disembuhkan oleh Tuhan, ya. Oke, itu untuk pemikiran saudara ya. Jadi dosa-dosa saudara tidak menghalangi, ya, hubungan saudara dengan Tuhan. Kalau di perjanjian lama, itu beda aturannya ya. Dosa-dosamu yang membuat tanganku tidak kurang panjang untuk menolong, tapi dosa-dosamu yang menghalangi, itu ya dikatakan di perjanjian lama. Tapi kita hidup dalam perjanjian baru, di mana Yesus Tuhan kita yang sangat kita sayangi mati di atas kayu salib, menghapus semua saudara dosa-dosa kita. Di Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus, loh lihat ya, bukan dikatakan ya. Jadi saudara-saudara oleh doa puasamu kita serang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Bukan. Tapi dikatakan oleh darah Yesus. Kita mau doa itu kan datang ke tempat kudus, hadirat Tuhan. Ya. Kalau di perjanjian lama itu hanya imam besar yang boleh masuk ke tempat maha kudus. Itu pun 1 tahun sekali, saudara. Ya. Dan itu harus mempersembahkan, kemudian kakinya harus diikat dengan tali, ada belnya supaya kalau dicek dia nggak gerak-gerak berarti mati kan di tempat maha kudus, kemudian bisa ditarik sama orang-orang mayatnya. Tapi sekarang kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, syaratnya bukan kelakuanmu, itu lihat. Syaratnya apa? Oleh darah Yesus. Ini betapa berharganya darah Yesus ya. Wow. Saya harap hari ini saudara setelah melihat ini, saudara merasa tidak memandang dirimu sendiri lagi, tapi matamu memandang kepada darah Yesus. Ya, saya teringat untuk membagikan cerita di perjanjian lama saat orang Israel itu keluar dari Mesir. Ya kan, tulah terakhir itu kan anak sulung mati. Itu Tuhan kirimkan ya, sekali lagi Tuhan izinkan itu malaikat maut menjelajah itu ya. Syaratnya kan setiap pintu rumah itu harus dibalur dengan darah anak domba kan, melambangkan darah Yesus ya. Dan Tuhan Yesus di Alkitab, Tuhan mengatakan di Alkitab bahwa when I see the blood I will pass over. Jadi kalau aku melihat darah, aku akan lewat. Passover, kata Paskah itu dari Passover, itu dikatakan kalau Tuhan melihat darah, maka dia akan lewat. Darahnya anak domba. Nah sekarang saya mau tanya, di dalam rumah itu orang-orang Israel, itu saya tidak percaya semuanya punya iman yang teguh. Kita pasti ditolong Tuhan, itu yang mati itu anak sulungnya orang Mesir, bukan kita. Mari kita memuji Tuhan, bersyukur. Tidak semua seperti itu. Pasti ada banyak yang ketakutan malam itu. Mendengar orang tua Mesir itu melolong karena tempat tinggal mereka kan masih cukup dekat ya, walaupun di Goshen itu agak terpisah, tapi pasti jeritan bareng orang Mesir yang anak-anak sulungnya mati itu pasti wah, itu pasti kedengaran. Itu pasti banyak orang Israel yang ketakutan. Mereka gemetaran di dalam rumah, memeluk anak sulungnya. Ini,
Aku harap kamu nggak mati nak, kamu nggak dilewati oleh malaikat maut ini. Malaikat maut nggak masuk rumah ini. Mereka cemas, mereka khawatir. Tapi apa hasilnya? Kecemasannya nggak ngefek loh. Iman yang kuat tadi itu, kita bersyukur sama Tuhan. Atau takut, cemas, itu tidak ngefek. Karena yang Tuhan lihat itu darah anak domba. When I see the blood, I will pass over. Itu dikatakan. Nanti cari sendiri ayatnya ya. Kebetulan tidak ada di PowerPoint ini ya. Jadi yang Allah Bapa lihat itu juga darah Yesus. Bukan imanmu yang besar atau imanmu yang kecil. Ya, kalau mata saudara melihat darah Yesus itu di mata Tuhan, Tuhan menganggapnya sebagai iman kepada Dia. Ya. Wah, luar biasa sekali Tuhan ya. Wah, haleluya, puji Tuhan ya. Saya harap saudara sekarang ini sudah merasa diberkati oleh Tuhan, sudah mendengar suara Tuhan sendiri. Saya lanjutkan ya. Nah ini. Nah kebenaran sekali lagi status orang benar di Roma pasal 5. Jadi di Roma mulai pasal 3, 4, 5 itu indah. Saya menyarankan saudara kalau punya waktu bisa untuk belajar sendiri ya. Ayat-ayat ini ya. Lihat ini Roma pasal 5 ayat 17-19. Sebab jika oleh dosa satu orang yaitu Adam ya makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, maut telah berkuasa oleh satu orang itu ya, maka lebih benar lagi. Kalau di bahasa Inggris itu nggak ada kata benar ya, jadi maka lebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia karena percaya sama Tuhan Yesus dan anugerah kebenaran. Loh, kebenaran itu bukan hasil kerja, hasil perbuatan baik, hasil tekun menjaga kekudusan, bukan banyak taat sama Tuhan loh, tapi anugerah. Anugerah itu artinya apa? Hadiah, pemberian, free gift, pemberian cuma-cuma. Ya, akan hidup dan berkuasa dalam kehidupan oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Wah, indah ya saudara ya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran Adam, semua orang beroleh penghukuman. Makanya semua keturunan Adam itu kita ada di bawah penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Jadi kalau kita percaya pada Yesus, perbuatan kebenaran Yesus itu adalah mati di atas kayu salib. Karena dikatakan satu perbuatan kebenaran, semua orang yang percaya tentu saja ya beroleh pembenaran untuk hidup. Ya, jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam. Ini Rasul Paulus membandingkan antara Adam dengan Yesus Tuhan kita ya. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Dulu saudara dan saya yang kalau orang-orang Kristen sudah percaya sama Tuhan ya. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus di atas kayu salib, menghapus semua dosa umat manusia sepanjang zaman. Maka dikatakan tuh semua orang yang percaya ya menjadi orang benar ya. Jadi saudara-saudara yang sudah percaya Yesus, saya mau katakan sekali lagi berdasarkan firman Tuhan yang sudah baca, saudara itu di hadapan Tuhan, mata Tuhan melihat saudara orang benar. Jangan menganggap lagi saudara orang yang tidak layak, orang yang berdosa, tapi saudara itu orang benar ya. Oleh karena Yesus. Ya, lanjut ya. Nah, terus kemudian kita pikir ya, oh mungkin kalau aku percaya Yesus, Yesus menghapus dosa-dosaku pada saat aku percaya Yesus sampai ke belakang sejak aku lahir ya. Apakah seperti itu? Terus kemudian dosa-dosaku selanjutnya setelah percaya Yesus itu masih akan kemungkinan dihukum sama Tuhan, masih akan ditanggungkan kepadaku. Aku harus minta ampun. Aku harus doa puasa membersihkan diriku kalau aku setelah terima Yesus masih berbuat dosa, ya. Nah, di sini jawabannya ya. Ternyata lebih dahsyat lagi efek darah Yesus untuk menjadikan kita orang benar itu bukan hanya sebagian, satu porsi dari bagian hidup kita, tapi untuk selama-lamanya. Dosa seumur hidup kita itu sudah dihapus, dicuci bersih. Past, present, future. Masa lalu kita, masa kini, dan masa depan kita. Itu semua dosa sudah dihapus. Ya, ini lihat ayatnya ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli
ditebus, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saya tidak pernah baca di Alkitab tuh Tuhan Yesus pernah ngomong, aku cuma mampu membayar hidupmu itu cuma 20 tahun aja ya. Atau kamu terima aku kan 20 tahun, maka aku cuma mampu membayar dosamu 20 tahun itu sudah bersih, lunas ya. Tapi setelah umur itu kamu bayarin sendiri. Ada kata seperti itu ya. Nggak ada di Alkitab ya. Setelah kamu terima aku, kalau kamu masih berbuat dosa lagi, maka dosamu bayaran sendiri ya. Banyak minta ampun sama aku, banyak doa puasa, banyak berbuat baik, banyak beramal. Saya nggak pernah menjumpai ayat seperti itu di Alkitab. Arti kata ditebus itu kalau di Pegadaian, artinya saudara bayar lunas barang yang sudah digadaikan situ, baru boleh dibawa pulang. Ditebus kan? Nggak boleh saudara hanya bayar sebagian terus minta barangnya dibayar ulang dibawa pulang lagi ya, kecuali minta ngemis-ngemis, minta perjanjian sama mereka ya. Kalau dikatakan harganya telah lunas dibayar. Jadi kalau Bapak Ibu umurnya 80 tahun, dari Bapak Ibu umur lahir bayi sampai nanti meninggal atau diangkat oleh Tuhan Yesus, seluruhnya lunas dibayar. Ya. Tidak ada Tuhan ngomong, aku cuma mampu membayar 50 tahun hidupmu, setelah itu bayar sendiri. Tidak ada di Alkitab. Tuhan Yesus berkata, dosamu seumur hidupmu, ya, seumur hidupmu dari kamu lahir sampai mati atau diangkat, kamu sudah lunas dibayar. Ya. Ayat ini seharusnya memberi kepastian pada kita. Kita datang kepada Tuhan tidak dengan rasa takut, rasa tidak layak, tapi kita datang kepada Tuhan dengan rasa syukur. Tuhan, aku sudah lunas dibayar. Ya. Jadi kalau ada saudara-saudara yang merasa tidak layak, Tuhan Yesus sedang ngomong sama saudara dengan jelas saat ini. Hargamu itu sudah lunas dibayar. Jangan mau ditipu iblis. Jangan mau ditipu oleh hati nuranimu sendiri. Selalu datang kepadaku dengan damai sejahtera. Aku akan selalu menerima, memelukmu. Karena darahku itu mahal. Dan aku berikan darahku, nyawaku untuk kamu. Dan pembayaranku itu lunas. Terima itu saudara. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah, ya sudah selesai. Kalau Tuhan Yesus hanya membayar 10 tahun hidupmu, 40 tahun hidupmu, berarti belum selesai Bapak Ibu, Saudara. Tapi ini jelas di atas kayu salib, Ia berkata sudah selesai, dosamu itu sudah selesai. Bahkan dosa-dosamu yang akan kau perbuat besok, tahun depan itu sudah tak bayar, kata Tuhan Yesus. Sudah ku bayar lunas. Dosa-dosamu 5 tahun lagi sudah ku bayar lunas. Seluruh hidupmu dari 0 sampai mati atau diangkat sudah selesai. Jadi saya tulis di PowerPoint ini rencana super jenius Bapa untuk memastikan kita sebagai orang benar selalu disayangi dan diberkati oleh Dia. Posisimu itu mantap saudara, tidak goyang, tidak naik dan turun. Jangan percaya perasaan hatimu, percaya perkataan Tuhan. Jangan percaya perkataan orang, percaya perkataan Tuhan. Jangan percaya perkataan iblis, percaya perkataan Tuhan. Jangan percaya bahkan perkataan-perkataan, mungkin ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang menghakimi saudara. Dan menyebut saudara orang yang berdosa. Karena Alkitab menyatakan sendiri. Firman Tuhan menyatakan, kamu orang benar. Ya, ini rencana yang super jenius. Ya. Lanjut. Nah ini. Ini bukti lagi ya. Dan karena kehendaknya loh ini ya. Bukan karena kehendak kita. Kalau kita memang mau kepingin hubungan dengan Tuhan dekat terus ya. Nggak naik turun, nggak on off ya. Kayak sinyal wifi ya. On off hubungan dengan Tuhan kadang on, kadang off. Enggak. Ya kita mau on terus. Tapi dikatakan ini bukan kehendak kita. Karena kehendaknya. Kita telah dikuduskan 1 kali untuk 5 tahun saja. Salah saya ya. 1 kali untuk 10 tahun saja.
Salah, masih salah. Coba dibaca ya. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Wow, luar biasa ya. Ini doktrin tadi kita belajar mengenai justification, pembenaran, jadikan orang benar. Terus ada beberapa gereja juga mengajarkan tentang doktrin namanya sanctification, pengudusan. Jadi kalau pembenaran itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dikatakan pengudusan itu kita yang harus mengerjakan. Ya. Jadi ayat ini mengatakan kita ini bukan hanya dibenarkan tapi dikuduskan loh oleh Yesus. Lihat, apakah dikuduskan kita oleh ketaatan kita menjalankan firman Tuhan tiap hari sempurna? Bukan. Lihat ini apa? Dikuduskan oleh apa? Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya. Kalau dikatakan kita dikuduskan di hadapan Tuhan karena kita taat, banyak bersyukur, banyak berbuat baik, penuh kasih, itu salah loh. Saudara-saudara, dikatakan kita dikuduskan itu satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini Alkitab sendiri yang berkata, bukan saya. Alkitab yang mengatakan ya. Tapi saya setuju dalam arti seperti ini ya. Kalau pembenaran pengudusan di hadapan Tuhan itu oleh Yesus, tapi kalau kita supaya tidak jadi batu sandungan buat orang lain, konteksnya seperti itu, itu mungkin saya setuju ya. Tapi kalau di hadapan Tuhan, saya tidak setuju. Ya, dikatakan yang menguduskan kita itu Tuhan, persembahan tubuh Yesus Kristus, sekali untuk selama-lamanya. Selanjutnya setiap iman melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Ini perjanjian lama ya. Jadi korban-korban perjanjian lama itu gak cukup untuk menghapus dosa karena harus diulang-ulang terus, gak cukup. Ya, tapi kalau darah Yesus wah powerful itu. Itu darah dicurahkan karena dia Tuhan, darahnya Tuhan, walaupun dia jadi manusia, efeknya itu untuk seluruh umat manusia dan untuk sepanjang zaman. Itu jangan meremehkan darah Yesus loh ya. Berulang-ulang persembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya. Duduk itu artinya selesai, rest, istirahat. Ya. Tapi kalau para imam itu kalau di perjanjian lama enggak ada kursi di tempat kudus, tempat maha kudus tidak ada kursi. Karena mereka harus berdiri mempersiapkan roti sajian seperti itu ya, dupa dan sebagainya. Ya, terus mempersembahkan apa itu ya istilahnya lentera itu ya, lampu itu ya, itu nggak ada kursi di tempat maha kudus. Tapi Yesus lihat deh, ia duduk, artinya sudah beres untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Lanjut ya, sebab oleh satu korban saja, korbannya Yesus Kristus, Tuhan kita, saya kalau merenungkan ini, saudara-saudara, saya melihat Tuhan Yesus itu luar biasa, cinta sama saya, memberikan nyawanya pada saya nggak mau tukar dengan Tuhan yang lain. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa menolong saya, menyempurnakan. Ya, dikatakan, sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk 5 bulan saja. Salah ya. Saudara-saudara sudah tahu ya. Untuk sampai kapan? Selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi kita dapat 3 dari kematian Yesus Tuhan kita di atas kayu salib ya. Kita dibenarkan, dijadikan orang benar. Kita dikuduskan dan kita disempurnakan. Ya. Dibenarkan, dikuduskan, disempurnakan, 3 hal. Ya. Terus, tapi kelakuanku masih gak sempurna. Aku ini karakterku jelek, gak sempurna, kok bisa? Ya, karena ini apa yang dilihat setiap kali Tuhan melihat kita, ia melihat kita benar, kudus, dan sempurna. Karena kita disatukan di dalam Kristus, saudara-saudara. Begitu kita terima Yesus, Bapa menaruh kita di dalam Kristus. Itu di dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Pasal 1 ayat 30. Oleh Dia
kita ada di dalam Kristus, dikatakan seperti itu, oleh Bapa kita dalam itu. Makanya Bapa lihat kita, Bapa lihat kebenaran, kekudusan, dan kesempurnaan Yesus yang menjadi kebenaran, kekudusan, dan kesempurnaan kita. Kalau masalah kelakuan perbuatan itu kan hubungannya dengan manusia ya, dengan orang lain ya. Memang dikatakan di dalam Yakobus manusia dibenarkan oleh perbuatannya. Iman tanpa perbuatan dalam hati. Tapi itu konteksnya dengan manusia, dibenarkan di hadapan manusia. Tapi ini kita fokus dulu, sebab kita nggak bisa berubah menjadi benar di hadapan manusia kalau kita tidak membiarkan Tuhan itu memberikan kebenarannya, kekudusannya, kesempurnaannya pada kita. Nggak bisa, mustahil itu. Jadi dasarnya harus jelas. Walaupun Bapak Ibu saudara merasa kelakuanmu kelakuan buruk, banyak pikiran kotor, banyak melakukan kesalahan, masa lalumu jelek, sudah melakukan hal-hal yang najis, yang aib, yang mempermalukan. Saudara sekarang ini harus percaya perkataannya Tuhan. Kalau Tuhan yang ngomong, jangan diragukan. Kenapa saudara seringkali percaya pada perkataannya iblis atau perkataannya hati nuranimu sendiri? Siapa yang perkataannya lebih benar? Tolong renungkan. Perkataannya lebih benar, perkataannya Tuhan toh. Jadi kalau Tuhan ngomong kamu benar di mataku, kamu kudus di mataku, kamu sempurna di mataku, saudara berkata, iya, aku benar, aku kudus, aku sempurna di hadapan Bapa. Terima kasih. Respon kita adalah menerima, bersyukur, ya, setuju dengan apa yang dikatakan Tuhan. Maka kalau saudara setuju dengan apa yang dikatakan Tuhan, maka terjadi transformasi dalam hatimu. Mulai pelan-pelan saudara akan mulai berubah. Apa yang menjadi perbuatan kelakuan saudara kepada orang lain dan sebagainya, hubungannya dengan orang lain, itu akan mulai pelan-pelan Tuhan yang mengubah. Bukan dengan kekuatanmu sendiri. Ya, tapi saudara syaratnya harus setuju dengan Tuhan. Ya. Mari sama-sama dengan saya yang melihat ini mengatakan ya, katakan, Tuhan terima kasih. Aku benar, aku kudus, aku sempurna di matamu oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Bukan karena perbuatanku, bukan karena kelakuanku, tapi oleh darah Yesus. Di matamu engkau selalu memandang aku, walaupun jatuh bangun, naik turun, selalu aku di matamu benar, kudus, sempurna. Itu firman-Mu, aku setuju. Amin. Ya, perkatakan itu berulang kali ya, nggak cukup satu kali, saudara-saudara ya. Perkatakan setiap hari sampai itu masuk mendarat ke dalam hatimu. Dan rasa syukur itu nanti akan membawa transformasi dalam hidupmu. Ya, saya lanjutkan. Nah, mengapa Tuhan pakai cara ini? Kok rasanya terlalu bagus, nggak mungkin benar ini ya. Kalau bahasa Inggrisnya too good to be true. Terlalu bagus rasanya nggak benar ini ya. Ya, itu saya tulis Martin Luther. Ini jadi sedikit sejarah ceritanya Martin Luther ya. Martin Luther itu dulu juga pernah mengalami satu fase periode kehidupan di mana dia merasa tidak layak, merasa hubungannya dengan Tuhan itu tidak benar dan sebagainya ya. Kemudian dia merasa gelisah. Pada saat itu gereja saat itu ya ada satu cerita masa kelam di gereja pada waktu itu menjual surat pengampunan dosa. Jadi kalau orang mau dosa-dosanya diampuni, beli di gereja, nanti sama gereja dikasih sertifikat namanya surat pengampunan dosa. Ya, dan surat pengampunan dosa ini tentu saja yang bisa banyak beli tentu ya orang-orang kaya, orang-orang yang berduit. Jadi mereka enak-enak aja berbuat dosa apa, berzina, membunuh orang, tapi kemudian tinggal beli surat pengampunan itu kepada gereja, maka mereka akan memperoleh status sebagai orang yang diampuni. Ya, Martin Luther merasa gelisah. Di dalam apa yang diajarkan kepada dia itu untuk mendapatkan status orang benar itu adalah dengan menderita. Salah satu caranya selain membeli tadi dia surat pengampunan dosa, menderita. Jadi dia nyoba.
ada satu kapel itu di atas bukit, ya. Dia dari bawah bukit itu, ya, dia jalan dengan berlutut, pakai lutut jalannya, ya, sambil mungkin berdoa tangannya dia berjalan saya berlutut. Itu banyak batu-batu tajam naik ke atas bukit yang di menuju kapel itu, ya. Kemudian dia niati karena ingin mendapatkan perasaan layak di hadapan Tuhan itu, ya. Kemudian sampai lututnya itu hancur berdarah-darah, ya. Akhirnya dia berhasil sampai ke kapel itu, tapi lewat penderitaan ini ternyata dia tidak mendapatkan damai sejahtera. Ya. Dia masih merasa banyak tuduhan-tuduhan, banyak tidak layak dalam hatinya. Sambil dia berdoa sama Tuhan minta pencerahan, ya. Sampai akhirnya dia ketemu ayat ini, Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Nah, dari iman, ya. Jadi kebenaran, jadi orang benar itu bukan karena perbuatan tapi iman. Dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, dalam versi lain bahasa Inggris terjemahan yang lain itu ada mengatakan orang benar oleh iman akan hidup. Ya, jadi seperti itu, ya. Jadi akhirnya Martin Luther menemukan ayat ini, terus dia mendapat pencerahan dari Roh Kudus. Dia langsung kling, langsung dia, wow, berarti bukan dari perbuatan, ya, dari iman. Apalagi kemudian dia membaca ayat-ayat yang lain tadi itu, ya, dari iman kepada darah Yesus. Oh, langsung dia merasa hubungannya dengan Tuhan tidak ada barrier, tidak ada tembok lagi. Langsung dia berasa dekat dengan Tuhan. Ya. Kemudian dia mengeluarkan itu tadi, ya, 3 itu, ya, sola, ya. Sola itu kan artinya hanya oleh, ya. Jadi sola fide. Sola fide itu oleh iman saja. Ya. Terus sola gracia, oleh kasih karunia saja. Jadi kita status orang benar itu karena kasih karunia, pemberian, hadiah, terimaan kalau hadiah itu. Ya. Terus sola scriptura. Jadi artinya jangan pakai perkataan manusia tapi pegang firman Tuhan, ayat-ayat di Alkitab. Itu, ya. Terus akhirnya menimbulkan revolusi pergerakan Protestan sampai hari ini, ya. Itu. Nah, kemudian saya ulangi lagi, mengapa Tuhan pakai cara seperti ini? Kita dibenarkan kok bukan pakai kelakuan kita, bukan ketaatan kita pada firman Tuhan, bukan loh. Tapi oleh darah Yesus. Karena apa? Alasan ini loh. Karena hati Bapa ingin meninggikan Yesus dan bukan manusia. Tuhan tuh, Bapa itu kepingin saudara itu menghargai Yesus mati di atas kayu salib. Pekerjaannya itu sempurna. Ya, perbuatanmu itu tidak laku. Ya, jadi perbuatan jelek tidak ngefek terhadap statusmu sebagai orang benar. Perbuatan baikmu itu tidak laku untuk membeli status orang benar. Karena yang laku di hadapan Bapa untuk membeli status orang benar itu hanya darah Yesus. Karena status orang benar itu terlalu mahal. Maaf kata, perbuatan jelekmu kalau ngefek itu tidak bisa mempengaruhi status orang benar. Perbuatan baikmu enggak cukup. Seberapa baik mas saudara, terlalu mahal. Makanya hanya darah Yesus. Sehingga apa? Kita selalu bersyukur dan tidak sombong. Kalau kita diberkati, disertai Tuhan, Tuhan selalu berbicara pada kita, Tuhan tuntun kita, kita sukses dalam kehidupan, kita ingat, ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberi aku anugerah status orang benar. Tapi banyak orang Kristen itu yang meninggikan pentingnya ketaatan, menjaga kekudusan. Saya ngomong nggak penting ya. Saya tidak melarang saudara untuk taat sama Tuhan. Saya tidak melarang saudara untuk hidup kudus. Nanti akan saya jelaskan. Tapi saya mau pastikan dulu ini pentingnya ini. Kekudusanmu sendiri tidak laku untuk membeli status orang benar. Karena terlalu mahal. Yang bisa membeli hanya darah Yesus. Sehingga kita hidup dalam syukur. Ya, tidak sombong. Banyak orang Kristen yang kesaksian, wah saya banyak doa puasa saudara, saya banyak taat sama Tuhan, saya semua hidup saya jagai betul gitu ya. Kalau kesaksian itu
Kalau memuji Tuhan akan mengatakan seperti ini, kemuliaan bagi anak domba ditambah perbuatanku. Kemuliaan bagi Yesus ditambah ketaatanku. Gitu ya, ada tambah dalam hati kecilnya. Ya, ada kesombongan seperti itu. Ya, tapi hati Bapa ingin menikahkan Yesus. Dan karya Yesus di atas kayu salib buat saudara dan saya sempurna. Yang kedua, apa? Hati Bapa ingin persekutuan yang konstan dengan kita. Tadi saya sudah mengatakan, kadang-kadang banyak orang Kristen itu yang mengalami hubungannya dengan Tuhan itu on, off, seperti sinyal wifi ya. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Kalau mengandalkan status orang benar yang selalu dekat dengan Tuhan itu berdasarkan perbuatanmu, maka kan on off terus. Tapi kalau saudara mengandalkan darah Yesus, tadi seperti ada ayat dikatakan kita masuk tempat kudus oleh darah Yesus, maka kita selalu konstan walaupun kita habis jatuh dalam kelemahan kita. Kalau mata kita memandang darah Yesus, bukan memandang kita sendiri, kita akan bisa selalu dalam Bapa. Sorry Pak, aku jatuh Pak. Dan kita akan selalu merasakan Tuhan memeluk, Tuhan Yesus selalu memeluk kita, tidak akan menolak kita. Hadiratnya akan selalu kita rasakan. Mungkin ada di antara saudara saat ini merasakan kalau doa saat teduh itu kadang tidak merasakan hadirat Tuhan atau ngalami kering. Sudah merasakan Tuhan jauh sama saudara. Ini mungkin mata saudara melihat pada dirimu sendiri, perbuatanmu, pada kekudusanmu sendiri. Saya mau mengatakan apa yang Tuhan katakan buat saudara. Ya, aku ingin persekutuan yang konstan denganmu, karena itu berdasarkan darah Yesus. Apapun masalahmu, apapun perasaan hatimu saat ini, lagi down, lagi merasa aku jauh, percayalah bahwa aku itu selalu dekat, tidak pernah menolak engkau. Itu, Bapa rindu memeluk anak-anaknya setiap waktu buat saudara. Penting itu saudara. Ya. Kenapa Tuhan itu ingin persekutuan yang konstan dengan kita? Karena saudara punya banyak masalah, saudara punya banyak sakit, punya kelemahan karakter, jelek, karaktermu buruk dan sebagainya. Yang bisa menyembuhkan saudara, yang bisa membuat saudara bertumbuh dewasa rohani, menolong masalah-masalah itu hanya Tuhan. Kalau saudara menjauh dari Tuhan, karena saudara merasa tidak layak, bagaimana bisa Tuhan menolong saudara? Betapa hati Bapa itu ingin campur tangan dalam hidupmu, ingin menolongmu, mengasihimu, memelukmu. Dan yang hanya bisa menolong saudara itu Bapa. Makanya Tuhan tidak ingin saudara jauh dengan Tuhan. Saudara lihat di dalam Alkitab Kejadian, bahkan saat Adam jatuh dari dosa, jatuh dalam dosa, siapa yang punya inisiatif untuk membangun hubungan? Siapa yang manggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Tuhan. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jahat, yang selalu seperti hakim meneliti kesalahanmu apa, kamu ngomong jelek, pikiranmu habis ini jelek ya, kamu hatimu gak bersyukur, kamu jahat dan sebagainya. Tidak. Betapapun jeleknya karakter saudara, di matamu sendiri ataupun di mata orang lain, di mata Tuhan, kalau saudara sudah percaya Yesus, kamu itu anak-anakku, kamu orang benar, kudus, dan sempurna. Karena Yesus. Kalau kamu butuh apapun, datanglah, duduklah di pangkuanku, kata Tuhan. Aku akan memelukmu, aku akan menuntun jalanmu di jalan yang benar. Aku akan menjaga kamu dari mengambil keputusan-keputusan yang salah. Ya. Kalau saya pelayanan di penjara itu saya kadang ngomong seperti ini saudara-saudara. Saudara di penjara ini karena saudara berbuat salah, makanya dihukum. Ya. Tapi kalau saudara sudah percaya sama Yesus, maka saudara orang benar. Kesalahanmu ini, kejahatanmu ini tidak membuat Tuhan meninggalkan kamu. Karena kamu orang benar itu sekali untuk selama-lamanya. Seperti yang dikatakan tadi ya di ayat sebelumnya. Jadi kalau saudara ada di dalam sel ini lagi duduk sendirian, saudara coba tesan panggilan Bapa. Percaya, maka saudara akan mendengar dalam hatimu, ya anakku, Tuhan akan menjawab.
Mungkin tidak seperti suara yang audible terdengar di telinga ya, tapi dalam hatimu saudara akan merasa. Ya, saudara panggil dia Bapa. Ya, karena selamanya itu status saudara orang benar. Luar biasa ya rencana Tuhan ya. Jadi Tuhan tidak ingin mengandalkan berkatnya itu berdasarkan cara hidupmu ya. Wah, ini bagi saya wow sekali ya. Tapi berdasarkan darah Yesus yang selalu konstan sehingga tidak naik turun hubunganmu dengan Tuhan. Saudara mendengar berita ini mulai sekarang, saudara kalau saudara habis melakukan kesalahan, habis hatimu nggak enak karena ada satu masalah dan sebagainya, tetap matamu lihat darah Yesus dan lihat Bapa memandang saudara di dalam Kristus itu sebagai anak-anaknya yang sempurna. Nanti saudara akan bisa selalu datang kepada Tuhan dan saudara bisa minta pertolongan dengan Tuhan dari Tuhan untuk setiap masalahmu, untuk setiap kesalahanmu Tuhan akan bereskan juga. Ya. Luar biasa ini urapannya mengalir, ini sweet, manis sekali. Saya percaya ini banyak dari saudara-saudara yang mendengar ini saat ini merasa dijamah Tuhan. Kalau saudara ingin mungkin menangis sesaat, mungkin di pause dulu videonya, silakan. Nikmati zaman Roh Kudus yang memeluk saudara saat ini. Ya, karya Yesus itu sangat sempurna, tidak berdasarkan perbuatan kita. Luar biasa. Lanjut. Ya, ini hati Bapa itu ingin menyertai dan memberkati, bukan berdasarkan kelakuanmu yang benar terus di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hidup itu tidak mudah. Kita seperti yang di ayat pertama saya katakan, kita perlu Immanuel, Tuhan yang menyertai kita di dalam studi kita. Pelajaran-pelajaran itu sulit, ada tugas-tugas yang dikerjakan. Di dalam pekerjaan kita, bos kita nuntut deadline. Di dalam keluarga, kadang-kadang kita dengan istri, dengan suami konflik, dengan anak-anak. Ya, hidup itu tidak mudah. Maka manusia itu mencari kekuatan lain yang bisa bantu. Nah, orang Kristen yang imannya lemah akan berusaha cari ke orang-orang pinter, ke orang-orang dukun, orang yang lebih pinter dan sebagainya. Loh, padahal dia itu tidak mengenal hati Bapa. Hati Bapa itu ingin menyertai dan memberkati dia. Ya, karena mungkin tadi ya tidak merasa sebagai orang benar itu ya. Jadi Tuhan tuh ingin ngomong, aku ingin menyertai kamu. Datang sama aku. Aku ingin memberkati kamu. Ya. Untuk orang-orang di penjara tadi saya mengatakan, panggil dia di dalam selmu, Bapa. Pasti Tuhan akan jawab. Dan Tuhan akan tunjukkan jalan-jalan yang benar supaya saudara tidak mengulangi kesalahan yang sama. Keluar dari penjara, mungkin keluargamu menolak kamu, masyarakat menolak kamu, tapi Tuhan tidak akan menolak kamu. Tuhan akan menyertai langkahmu, menuntun kamu tidak ngambil keputusan yang salah lagi. Terus, hati Bapa itu ingin memberi kita kekuatan untuk hidup benar. Justru dengan mempercayai sebagai orang benar dan bersyukur terus-menerus, rasa syukur dalam hati, perasaan bersyukur itu loh. Kita punya kekuatan untuk hidup benar walaupun masih bertumbuh untuk sempurna. Ini saya katakan ilustrasi mandi keramas. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya setelah habis mandi keramas bersih gitu ya, kemudian Pak RT datang terus bilang kita ada kerja bakti untuk membersihkan got, harus turun ke got, masuk got, kita bersihkan semua ya, semua warga di RT ini harus ikut. Nah, itu gimana perasaan saudara? Pasti ada perasaan risih. Aku ini sudah mandi, habis mandi keramas, aduh kok nyebur got lagi ya. Beda kalau Bapak Ibu habis olahraga keringetan, mungkin tadi sempat jatuh di lumpur terus diajak Pak RT. Sekarang ayo kita sama-sama satu kampung untuk bersihkan got ya, masuk got lo ya, semua dalam. Kita percaya, oke, gak apa-apa. Sudah terlanjur kotor tadi ya, habis olahraga keringetan terus mungkin sempat jatuh kotor juga ya. Nah, itu loh. Kalau hati kita merasa dituduh sama hati nurani kita sendiri ataupun iblis, kita merasa kotor, kita akan lebih punya kekuatan untuk melakukan dosa lebih lagi. Karena dalam hati kita, sudah terlanjur kotor, lebih baik kotor sekalian, gitu kan? Tapi kalau kita merasa bersih terus oleh firman Tuhan
darah Yesus yang membersihkan kita sekali untuk selama-lamanya, kita masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa melakukan kesalahan dan ada kelemahan-kelemahan dalam hidup kita. Tapi itu sulit, lebih sulit. Ya, karena kita akan selalu merasa disayangi Tuhan, merasa bersih. Jadi rasanya ada perasaan risih untuk menyentuh yang kotor-kotor lagi. Ya, jadi perasaan untuk disayangi Tuhan, orang benar, orang kudus, orang sempurna di mata Tuhan, ya, itu penting sekali. Percaya sama perkataan Tuhan tadi loh, lebih percaya dari perkataan orang, iblis, ataupun hati nuranimu sendiri. Nah, saya banyak kesaksian jemaat itu saya melihat sendiri, banyak jemaat yang dulu karakternya jelek itu ya, dipimpin diajari tentang pengakuan sebagai orang benar, mereka punya percaya orang hidup benar, itu pelan-pelan mereka jadi berubah, saudara-saudara. Mereka yang dulu mulutnya jelek mulai belajar pelan-pelan, mereka jadi perkataan jadi baik. Mereka yang malas ibadah jadi suka beribadah dan sebagainya ya. Banyak hal-hal kecil yang saya lihat sendiri itu terjadi dalam kehidupan jemaat. Jadi untuk hidup benar, saya tadi kan tidak melarang saudara untuk hidup kudus, untuk taat sama firman Tuhan, untuk hidup benar. Saya tidak melarang. Ya, tapi kalau itu dipakai sebagai syarat untuk membeli status orang benar, saya nggak setuju. Ya, saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Lanjut. Berarti apakah kita boleh berbuat dosa karena dosa seumur hidup sudah dihapus dan untuk selama-lamanya? Nah, ini kan pertanyaannya. Loh, berarti kan enak aku bisa buat dosa sesuka hati dong. Tentu saja tidak, itu jawabannya. Karena dosa itu merugikan, merusak, dan menghancurkan diri sendiri dan orang lain ya. Saya ada kesaksian, ada rekan hamba Tuhan itu dulu suka judi ya, itu merusak, menghancurkan keuangan keluarganya ya. Kemudian dia bertobat dan dipulihkan Tuhan. Ada yang mungkin selingkuh, itu tentu saja menghancurkan hubungan suami istri, pernikahan dan rumah tangga ya. Jadi dosa itu merugikan, merusak, menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Jadi saya tidak menyarankan saudara berbuat dosa, bebas, tidak. Karena ada konsekuensi. Ya, dosa itu ada konsekuensinya, pasti. Kalau saudara maling, saudara nggak bisa bilang pada polisi yang nangkap, loh Pak Polisi, saya ini orang benar loh oleh darah Yesus Pak. Wah, saya nggak boleh dipenjara, saya orang benar, nggak bisa. Tetap harus masuk penjara. Ya, ada konsekuensi setiap dosa ya. Nah, apakah tidak ada konsekuensi kalau kita berbuat dosa? Dari Tuhan tidak ada, sudah jelas. Kita diselamatkan dari murka Allah. Jadi kalau saudara mendengar khotbah kamu dihukum Tuhan kalau berbuat dosa, tidak ada. Kalau saudara orang Kristen loh ya, kalau bukan orang Kristen dunia, itu masih bisa ada penghukuman ya. Karena dunia ini ada di bawah penghukuman, sudah terjadi ya dari perjanjian lama. Tapi dari masyarakat, dari negara, dari keluarga mungkin ada. Ya, konsekuensi bukan dari Tuhan, tapi dari sekitar saudara, ada. Ya. Tapi Tuhan akan selalu menyertai saudara. Bukan menyertai saudara untuk berbuat dosa, bukan. Menyertai untuk membawa saudara keluar dari masalah itu, menuntun di jalan yang benar, supaya saudara tidak mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Memberi kekuatan saudara untuk tidak berbuat dosa. Ya, ini ya. Nah, saya kok ngomong dari Tuhan tidak ada. Apa ada buktinya? Ada di Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, kabar baik. Ya, tidak ada penghukuman. Lah, soalnya saudara sudah menyatu sama Kristus, saudara dimasukkan di dalam Kristus. Kalau Bapa menghukum saudara, Bapa menghukum Yesus loh. Ini serius loh. Kalau Bapa menghukum saudara, Bapa menghukum Yesus. Apakah seperti itu? Tentu saja tidak. Nah, mengapa tidak ada hukuman dari Tuhan kalau kita melakukan kesalahan? Ya, walaupun ada konsekuensi dari sekitar kita, ya. Seperti kalau saudara terjun dari lantai 2, lantai 3, ya konsekuensinya ya patah tulang, ya. Ada konsekuensi, ya. Tapi dari Tuhan tidak ada. Karena ada orang lain
yang dihukum bagi dosa-dosa dan kesalahan kita. Jadi karena Yesus dihukum bagi dosa-dosamu, mencuri, merampok, berbohong, apapun juga, ya, Yesus sudah dihukum. Karena itu tidak mungkin Tuhan menghukum kita lagi. Kalau Tuhan Bapa menghukum kita lagi, maka itu tidak adil. Mungkin Yesus yang akan protes. Yesus mungkin akan membela kita di hadapan Bapa. Bapa, hukumannya orang ini sudah tak tanggung loh. Kenapa dihukum lagi? Mungkin Yesus akan berkata seperti itu ya. Tapi karena Bapa dan Kristus Yesus adalah satu, maka ayat Roma 8 ayat 1 terjadi. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Wow, haleluya, puji Tuhan. Lanjut ya. Terus, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bahkan dalam kehidupan kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat, ada yang baik, ada yang jahat, iblis-iblis itu bekas malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, termasuk diri saudara. Saudara itu kan makhluk juga. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, termasuk dirimu sendiri. Tidak dapat memisahkan ya dari kasih Allah ya. Ayatnya di Roma itu banyak ayat bagus ya. Di Roma pasal 8 itu banyak ayat-ayat yang indah ya saudara. Lanjut ya. Terus apa gunanya hidup atau berbuat benar, menjaga kekudusan, taat firman Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, membayar perpuluhan, setia ke gereja, ya, hormat orang tua, sayang orang tua. Apa gunanya? Ada gunanya. Bukan untuk menjadi atau membeli status orang benar. Itu sudah pasti ya. Tidak laku semua itu. Terlalu mahal status orang benar tuh. Yang sanggup membeli itu harganya cuma darah Yesus. Jadi perbuatanmu sebaik apapun tidak laku, sorry. Ya, terus kita berbuat benar untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan yang kita sayangi. Wah, kalau saudara hidup dalam rasa syukur karena walaupun aku kelakuanku jelek tapi aku di hadapan Tuhan benar oleh darah Yesus, itu saudara punya rasa bersyukur. Saudara menghadapi kehidupan masalah-masalah itu punya rasa percaya diri yang kuat karena Tuhan menyertai saudara toh, sebagai orang benar disertai Tuhan. Ya. Dan untuk mengumpulkan harta di sorga. Lah kita taat firman Tuhan, kita pelayanan, kita mengumpulkan harta di sorga. Nanti kita pulang di sorga, kita rumahnya itu beda-beda tiap orang, tergantung pahalanya selama apa yang kita lakukan di bumi ini. 2 ayat ini ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi untuk orang, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Karena di hadapan Bapa statusmu sudah fix, benar, kudus, sempurna. Ya. Terus Matius 6 ayat 19-20. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Jangan cari uang untuk di bumi saja. Di bumi ngengat dan karat merusakannya. Pencuri membongkar serta mencurinya. Kita bisa dicuri uang kita. Bahkan sekarang ini banyak kejahatan online. Bisa dicuri. Kita kumpulkan harta. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ya, di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi saya tetap memberi saran, menasehati, tekunlah berbuat baik, jadilah orang melakukan hal-hal yang benar, hidup berbuat benar, tapi bukan untuk membeli status orang benar karena sudah dibelikan untuk kita, tapi karena kita mengembalikan walaupun tidak sebanding dengan kasih Tuhan, kita ingin membalas kebaikan Tuhan, kita ingin mempermuliakan Tuhan, kita ingin mengumpulkan harta di surga, hanya kita melayani, kita bersungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, nah ini ya. Lanjut.
Jadi rencana dan hati Tuhan untuk menyertai dan memberkati kita tidak mungkin gagal karena tidak tergantung pada perbuatan kita, tapi tergantung kuasa darah Yesus yang sempurna, perfect, dan karya Yesus yang sempurna selesai tuntas di atas kayu salib, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya gini. Ini buat orang-orang Kristen yang mungkin sudah percaya ini, ya. Tapi kadang mengapa kita tidak merasa atau mengalami disertai Tuhan? Walaupun kita sudah percaya jadi orang benar. Karena berkat-berkat orang benar itu tidak otomatis. Ya, saudara-saudara terkasih, tidak otomatis. Ya, walaupun ada beberapa hal yang otomatis ya, contohnya hadirat Tuhan itu langsung. Tapi manifestasi misalnya berkat keuangan kita perlu, berkat kesehatan kita perlu sembuh dari sakit tertentu, berkat pemulihan hubungan, mungkin ada hubungan-hubungan yang rusak di keluarga kita dengan orang tua kita hubungannya rusak. Ya, mungkin kita perlu mengalami disertai Tuhan dalam studi kita apapun. Ya, tapi berkat orang benar itu tidak otomatis. Karena perlu yang namanya TPA atau S. Saya singkat tuh ya, TPA atau S. Apakah TPA atau S itu ya? Nah, ini TPA atau TPS ya. Oke. TPA atau TPS itu adalah T, pertama kita harus tahu dari firman Tuhan ya. Ilustrasinya adalah tiket kapal pesiar seperti ini ya. Dulu ada cerita ilustrasi petani ya bersama keluarganya ngumpulkan uang untuk kepingin sekali-sekali jalan beserta keluarga naik kapal pesiar. Terus akhirnya ngumpulkan uang, lama berhasil. Suami istri dengan kedua anaknya membeli tiket 4 ya untuk masuk kapal pesiar itu. Nah, sebelum masuk kapal pesiar itu ibunya ngomong, Pak, nanti kalau kita beli makanan di kapal pesiar itu kan nanti mahal, Pak. Kita bawa bekal yuk, saya persiapkan bekal ya Pak, nanti kita makan dari bekal itu ya. Nah, itu mereka masuk, mereka tunjukkan tiketnya itu, beli. Terus setelah itu masuk, mereka nikmati kapal pesiar, nikmati laut, ada singgah di beberapa kota, mereka menikmati dengan uang pas-pasan gitu ya. Terus kemudian satu hari kapten kapalnya itu menyapa mereka, Pak, saya lihat Bapak ini kalau waktunya makan itu kok nggak ada Pak, apa ada di kamar terus Bapak? Terus kemudian suaminya itu ngaku dengan malu ya. Ya kita maksudnya menghemat, soalnya kan makanannya kalau beli mahal, jadi kita di kamar berempat kita makan dari bekal kita. Itu bapaknya mengaku dengan malu-malu gitu. Terus kapten kapalnya langsung, loh Bapak nggak baca di tiket itu Pak? Waduh Bapak, di tiket kapal itu ada tertulis tiket ini termasuk dengan makan semua makanan yang ada di kapal pesiar ini. Jadi Bapak nggak perlu pakai bekal. Bapak langsung masuk ke ruang makan, dining room semua itu, dan tinggal ambil makanan yang disediakan. Sudah tercakup dalam harga tiket. Itu tertulis di tiketnya Pak. Terus suaminya itu langsung kayak, wah, aduh, berarti kita sudah kehilangan banyak makanan enak ini, rugi. Nah itu ilustrasi itu menggambarkan banyak orang Kristen ya, banyak berkat-berkat dari firman Tuhan yang seharusnya menjadi milik saudara, tapi saudara tidak pernah ambil. Karena apa? Tidak tahu. Ya. Karena tidak tahu. Karena tidak pernah baca firman, di gereja dengarkan khotbah juga sambil pegang handphone, ya, browsing ya. Jadi akhirnya tidak tahu. Ya, sayang sekali ya. Jadi harus tahu dari firman Tuhan. Ya, yang kedua kita harus percaya bahwa janji-janji firman Tuhan untuk kita. Nah ini paling penting. Saya pernah menegur hamba Tuhan itu yang minta didoakan karena sakit ya. Dia ngomong, saya percaya Pak Niko, oleh bilu-bilu Yesus saya sudah disembuhkan. Tapi saya merasakan di pengakuannya itu ada spirit merasa tidak layak untuk menerima janji firman Tuhan itu ya, terima kesembuhan itu. Langsung saya ngomong, salah Pak pengakuannya Pak. Saya ngomong seperti itu.
Bapak harus mengakui dulu, aku ini orang benar oleh darah Yesus. Orang benar itu layak disembuhkan oleh Tuhan. Gitu ya, saya rubah. Jadi dia ngaku betul dari firman Tuhan, aku disembuhkan oleh darah Yesus. Tapi oleh bilu-bilu Yesus, sorry. Yesaya 53 ayat 5 itu ya. Tapi dia tidak punya iman, dia tidak merasa layak bahwa firman itu buat dia karena dia tidak merasa jadi orang benar walaupun hamba Tuhan loh ya. Nah, setelah saya suruh ubah perkataannya, aku orang benar oleh darah Yesus. Orang benar layak disembuhkan oleh bilu-bilu Yesus. Terjadi mujizat Bapak Ibu Saudara. Beberapa kali dia ngalami sakit penyakit ya. Pernah dia ngalami penyumbatan jantung. Itu 80%, 90% tersumbat. Terus kemudian dia pengakuan itu, terus kemudian dia tunjukkan fotonya kepada saya lupa. Dia tunjukkan fotonya atau dia ngomong, kemudian dia ngomong sendiri dari mulutnya, dibalik sama Tuhan Pak Niko, sekarang saya cuma 20% yang tersumbat. Kalau sebelumnya 80% tersumbat, sekarang 20% tok tersumbat, 80%-nya lancar. Mujizat ini terjadi ya, padahal tidak pakai operasi pasang ring atau apapun yang jantung ya. Itu. Kemudian yang kedua itu kalau nggak salah, saya lupa, ginjal atau paru-paru ya. Ditunjukkan itu foto ronsennya itu ya. Sebelumnya itu foto ronsennya itu kotor, ada becak-becak. Kemudian dia pengakuan terus ya. Kemudian terjadi foto before dan after, itu terjadi mujizat. Bersih itu bercak-bercaknya. Ya. Jadi percaya ya. Terus yang ketiga diakui dan disyukuri ya dengan mulut kita. Ini yang melepaskan kuasa firman Tuhan. Ya, jadi akui orang benar ya oleh darah Yesus. Orang benar itu ditolong perekonomiannya. Ya, akui manfaatnya apa yang saudara perlukan ya. Itu. Nah, poin 1 dan 2 itu maka rajinlah beribadah di komunitas. Di gereja kami itu ada komunitas-komunitas ya. Jadi bukan ibadah gabungan terus, tapi kita di komunitas-komunitas. Jadi mungkin saudara-saudara yang belum bergereja, mungkin saudara mau punya komunitas keluarga yang bisa mendukung saudara, ya mulai setia berkomunitas, bergereja. Ya, nanti saya berikan alamat email di akhir PowerPoint ini. Kalau tertarik bergabung dengan kami, ya terutama yang domisilinya di Surabaya. Kalau di luar kota biasanya kita pakai Zoom, ya. Itu silakan kalau belum punya gereja. Kalau sudah bergereja jangan ya, kalau sudah melayani apalagi ya. Itu. Kemudian ya, tidak boleh goyah untuk mengakui. Ini penting ya. Dan tekun. Khususnya saat di dalam pengakuan orang benar, mensyukuri sebagai orang benar itu dalam dua hal. Dalam salah, dalam masalah. Ya, katakan sama-sama saya. Dalam salah, dalam masalah. Sekali lagi, dalam salah, dalam masalah. Jadi saat saudara berbuat salah, berbuat dosa, punya kelemahan, merasa tidak layak, saat itu justru saudara mengakui, aku orang benar bukan karena kelakuanku. Aku orang benar oleh darah Yesus. Bapa melihat aku benar. Bapa melihat aku kudus. Oleh darah Yesus dibersihkan aku kudus. Bapa melihat aku sempurna. Ya. Saat saudara salah, jadi jangan kalau dulu saudara kalau habis melakukan kesalahan saudara terpuruk dalam kelamahan, menuduh diri sendiri, merasa tidak enak semua hidup ini jadi rasanya sulit untuk dihadapi ya. Kemudian dalam masalah, apalagi dalam masalah, saat saudara sakit, perkatakan aku ini orang benar darah Yesus, orang benar itu disehatkan Tuhan. Katakan manfaatnya ya. Walaupun saudara belum mengerti ayat firman Tuhannya, kadang-kadang saya ngomong sama jemaat itu nanti sebentar lagi saya jelaskan. Itu saya beri buku saku ya, saudara-saudara. Bentar, saya cari buku sakunya ada nggak? Ya, ya, oke. Ya, saat sakit, dikejar hutang, konflik keluarga dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara harus setia mengakui, orang benar oleh darah Yesus. Ya, katakan orang benar itu hutangnya dibantu Tuhan untuk lunas gitu. Walaupun itu hutang kesalahan saudara sendiri, tapi karena saudara orang benar, penyertaan Tuhan tetap ada. Ya, ada konflik keluarga, walaupun konflik itu karena kesalahanmu sendiri, Tuhan tetap menyertai karena saudara di mata Tuhan orang benar, itu penting. Jadi dalam salah, dalam masalah, terus pengakuan.
ya. Nah, beberapa contoh berkat orang benar, ya. Oke, saya tunjukkan terlebih dahulu sama saudara-saudara. Oke. Bentar. Nah, ini. Saya mengumpulkan ayat-ayat di Alkitab. Nah, ini seperti ini. Kita punya, nah ini buku saku kecil bisa dimasukkan kantong. Ya, ini isinya kepastian status orang benar dan berkat-berkatnya. Ya. Oke, saya kembalikan lagi di sini. Jadi berkat-berkat orang benar ini ada macam-macam, banyak ada tempat kediaman orang benar. Ini saya kasih garis bawah semua supaya saudara tahu bahwa orang benar itu berkatnya banyak. Dan nih Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kepingin doanya powerful, saudara yakin bahwa saudara orang benar, tinggal ditambahi yakin didoakan. Nah, saya tunjukkan dulu bukunya. Nah, ini dalam bukunya. Ya. Di dalam bukunya ini saudara-saudara bisa tahu, lihat ini kepastian status orang benar ya. Lihat ini ada bukan hanya di Roma, bahkan di dalam 1 Korintus ini. Kamu berada dalam Kristus oleh Dia. Lihat tadi saya katakan ya. Ia membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Weh, luar biasa ya. Ini 2 Korintus 5 ayat 21 ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah ya, jadikan orang benar ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih keren lagi, supaya dalam kita menjadi kebenaran Tuhan. Weh, itu ya. Jadi kebenaran kita itu adalah kebenarannya Yesus yang diberikan pada kita. Di atas kayu salib itu terjadi pertukaran ilahi. Seluruh dosa kita ada ditaruh ke Yesus, tubuh Yesus. Seluruh kebenaran kekudusannya Yesus ditaruh ke kita. Nah, ini ayat ini menyatakan seperti itu. Ya, terus ini hubungannya dengan hukum Taurat, bahwa kita itu dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat ya, bukan karena melakukan hukum Taurat itu adalah seperti pelambang firman Tuhan ya. Jadi bukan karena ketaatan firman Tuhan kita akan jadikan orang benar. Banyak lagi. Dan ini adalah berkat-berkat orang benar ya. Contohnya orang benar itu dikasih Tuhan ya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Ada jadi berkat buat kota. Ada posisi jabatan promosi yang bagus. Ini ada ayat-ayatnya semua saya kumpulkan. Jalannya dikenal Tuhan. Dipagari. Wah, ada perlindungan ya. Kalau orang lain mengalami kecelakaan, sakit, penyakit, kita dipagari sebagai orang benar. Ya. Dan banyak lagi. Ini kalau saudara-saudara mungkin tertarik, nanti ingin bisa menghubungi email, nanti berikan alamat, kami bisa kirimkan ini kalau dirasa perlu membutuhkan. Tapi kalau misalnya merasa bisa cari sendiri di Alkitab, silakan, karena memang ini ayat-ayat semua dari Alkitab ya. Oke, mari saya lanjutkan. Kalau berdoa sesekali ingatkan Tuhan ya, Tuhan tidak pelupa, tapi kita menunjukkan kalau kita menghargai karya anaknya Yesus. Kalau datang kepada Tuhan, Bapa terima kasih, ini anakmu, orang benar oleh darah Yesus. Aku perlu pertolongan dalam pekerjaanku Tuhan, aku perlu hikmat. Sebagai orang benar aku minta pada Bapa. Nah itu sekali perlu disebut di hadapan Tuhan. Tuhan senang kalau saudara menyebut itu ya. Tuhan tidak pelupa, tapi kalau saudara mengingatkan Tuhan seperti itu, seolah-olah mengingatkan, itu berarti saudara sedang ngomong sama Tuhan seperti, Bapak, aku ini setuju loh dengan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk membenarkan aku, makanya aku mengaku ini. Wah, hati Tuhan disenangkan kalau saudara doa seperti ini. Dan banyak lagi berkat orang benar di Alkitab yang menjadi hak atau bagian saudara. Yang saudara perlu tahu. Tadi itu di buku itu saudara akan perlu tahu, saudara butuh apa? Promosi jabatan tadi ada, perlindungan di buku itu tadi ada, ya buku saku ya. Di Alkitab mungkin saudara bisa cari sendiri ya, kata orang benar itu di search ya. Dan yang penting akui setiap hari, syukuri setiap hari. Ya, aku orang benar oleh darah Yesus. Sebutkan orang benar itu sukses karena Tuhan. Dibuat jalannya lancar, apapun yang saudara perlukan. Saya pertama kali ngasih buku ini kepada jemaat, itu ya namanya jemaat ya. Bukunya cuma dilihat sebentar terus tidak pernah dibuka lagi ya.
Terus saya pikir, aduh ini nanti jemaat kehilangan berkat. Ya sudah wes, apa yang kamu perlukan sudah kalau nggak mau ngambil dari Alkitab. Tapi kalau sudah kepingin mantap, harus lihat dari ayat firman Tuhan. Itu tulisan hitam di atas putih, itu efeknya itu beda dalam hati. Saudara, Tuhan Yesus menjawab iblis itu pun mengatakan ada tertulis. Tapi kalau saudara misalnya belum hafal atau belum lihat ayat-ayatnya tentang orang benar, berkat orang benar, saudara sudah langsung bisa katakan saja, aku orang benar oleh darah Yesus, bukan kelakuanku, dan orang benar itu diberkati studinya. Orang benar tuh gampang ngingat materi. Kalau saudara-saudara yang pelajar ya, kalau saudara misalnya butuh rumah tanggamu diberkati, katakan orang benar itu rumah tangganya penuh damai sejahtera. Ya, bahkan berkat orang benar tuh bisa ngefek ke orang-orang sekitarnya. Saya seringkali ngomong anak-anaknya orang benar ya, anak-anak saya ya, anak-anak orang benar itu jadi muridnya Tuhan, disertai Tuhan. Anak-anak orang benar itu dekat dengan Tuhan ya. Jadi saudara bisa perkatakan itu, confess, pengakuan juga untuk mertuamu, untuk istrimu, semua orang yang berhubungan dengan saudara. Ya, jadi berkatnya orang benar itu overflow, melimpah ke orang-orang sekitarnya. Dalam pekerjaanmu, saudara bisa katakan, karena aku orang benar, di kantorku diberkati Tuhan, karena aku orang benar oleh darah Yesus. Katakan seperti itu. Ya, karena aku orang benar, kantorku ini penuh damai sejahtera, nggak ada gegeran, nggak ada konflik. Saudara bisa katakan itu, ya. Katakan berulang-ulang, ingat ya, berulang-ulang, akui dan syukuri. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, katakan itu ya. Oke, terakhir ringkasan, ya. Ketetapan Bapa untuk disertai Tuhan harus lebih dahulu diselamatkan dari dosa. Yesus, kata Immanuel dan Yesus tadi ya. Kita dibenarkan menjadi orang benar bukan karena perbuatan kita, tapi dibenarkan oleh darah Yesus seumur hidup dan untuk selama-lamanya. Perbuatan benar atau baik saudara tidak laku untuk membeli status orang benar, karena terlalu mahal. Perbuatan jelek atau dosa saudara tidak berpengaruh, karena dipandang berharga. Yang laku untuk membeli status orang benar buat saudara adalah darah Yesus. Lanjut. Untuk menerima dan mengalami penyertaan dan berkat-berkat Tuhan supaya termanifestasi. Karena begitu saudara percaya orang benar, itu berkat langsung tercurah di atas hidup saudara. Tapi untuk memunculkannya di alam fisik, saudara harus tahu, percaya, dan akui, diklaim, disyukuri. Ya, penting ini ya. Berulang-ulang ya. Kalau saudara misalnya sangat membutuhkan hidupmu berubah, kalau perlu diakui 100 kali, 1000 kali, nggak tahu sehari ya. Ya, untuk mencuci bersih otak kita, bahwa sadar kita yang punya banyak pikiran jelek tentang Tuhan, tentang situasi, tentang diri kita sendiri ya, dengan firman Tuhan, dengan darah Yesus. Untuk bisa konsisten, untuk tahu, percaya, dan akui atau syukuri, belajar rajin beribadah di gereja yang berpusatkan pada Kristus dan mengajarkan doktrin yang benar dari Alkitab, dan saudara mendapatkan komunitas keluarga dalam Kristus ya. Jadi saya mengundang saudara-saudara yang mungkin belum punya keluarga dalam gereja ya, silakan bergabung dengan kami. Nanti saya tunjukkan ini. Ini slide terakhir. Selamat menerima berkat-berkat orang benar. Kalau mau kontak kami di alamat email House of Christ. Gereja kami namanya House of Christ, Rumah Kristus ya, 555@gmail.com ya. Silakan. Oke. Nah, demikian penjelasan saya mengenai status orang benar. Tuhan begitu sayang buat saudara. Banyak dari saudara yang hidupnya saat ini mengalami masalah, atau saudara merasa hidupmu buruk, banyak hal yang tidak bekerja, banyak nasib sial, dan saudara perlu untuk mendapatkan berkat-berkat orang benar. Saudara, kalau sudah orang Kristen, saudara percayai, kalau perlu apa yang disampaikan ini diulang-ulang, saudara, diputar berulang kali ya, sampai saudara nangkep betul. Tadi saya katakan di buku Saku itu sebenarnya ada banyak ayat-ayat yang lain yang menuguhkan tentang orang benar. Ya,
Di dalam Alkitab tuh kita dibenarkan oleh darah Yesus. Nanti mungkin saudara bisa lihat sedikit ada perbedaan di dalam kitab Yakobus. Kita dibenarkan itu karena perbuatan itu, tapi konteksnya lain. Saya jelaskan lagi, itu konteksnya di hadapan manusia, bukan di hadapan Tuhan. Ya, kita bisa hidup, kita berubah di hadapan manusia kalau kita menerima dulu bahwa kita dibenarkan, dikuduskan, disempurnakan oleh darah Yesus. Disyukuri tiap hari sampai itu masuk dalam hatimu yang paling dalam. Maka saudara akan mengalami kuasa Kristus yang mulai mengubahkan hidup saudara. Dan bagi saudara-saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dan saudara ingin menerima berkat orang benar, disertai Tuhan, disayangi Tuhan, tidak pernah terputus selama-lamanya, ya, saya mengundang saudara untuk menerima Yesus saat ini. Mari saudara ikuti doa saya akan berdoa dan saudara mengikuti perkataan saya, ya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Aku terima Engkau. Aku orang berdosa, tapi Engkau mati buat aku menebus dosa-dosaku. Dan Engkau bangkit dan menjadikan aku orang benar. Apapun kelakuanku, apapun masa laluku, separah apapun dosaku, seumur hidupku, termasuk masa depanku, sudah dibayar lunas, dicuci bersih. Saat ini aku terima Engkau dan aku terima status sebagai orang benar. Aku sekarang jadi anak-Mu. Aku bersyukur. Aku bukan orang berdosa lagi, tapi aku orang benar, anak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin hidupku terus Tuhan. Berkati hidupku, sertai aku, karena aku orang benar. Aku menerima dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku seumur hidupku. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Selamat kalau saudara mengikuti saya. Saudara sudah menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan. Saudara menjadi orang benar, ya. Untuk saudara bertumbuh lagi dalam kehidupan, mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa, firman-Nya seperti apa, ya, cintanya sedalam apa terhadap saudara. Saya menyarankan saudara segera bergabung dengan sebuah komunitas, sebuah gereja di mana saudara bisa bertumbuh, saudara bisa dikuatkan tubuh Kristus di dalam situasi kehidupanmu, ya. Saya selesai sampai saat ini. Saya percaya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah semua orang yang mendengarkan sharing firman Tuhan ini. Amin. Sampai jumpa saudaraku.